Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Apakah di antara Bapak Ibu, saudari-saudara, ada doa yang belum terkabulkan, yang selama ini Bapak Ibu minta? Ada? Ada yang belum terkabulkan? Nah, mohon dicek, doa itu realistis atau enggak yang diminta. Arti realistis itu maksudnya, saya tidak akan berdoa, "Tuhan, semoga aku jadi presiden Amerika Serikat." Barangkali apa yang saya mohon itu ya jelas tidak mungkin ya. Beda negara dan tidak punya pengalaman di sana. Itu satu, realistis bisa jadi. Berikutnya adalah yang kedua, bisa jadi kita meminta tetapi itu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Maka lihat tadi contoh atau kisah yang ditampilkan oleh Yesus, seorang sahabat yang mengetuk pintu. Apa yang diminta tadi? Yang diminta apa? Roti, bukan? Bukan yang lain. Itu artinya kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh seseorang dan diberi memang, meskipun bahasa Jawanya yang minta itu ngriseni yang diminta. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diajak untuk menghidupi cara kita berdoa. Caranya adalah bertekun, gigih. Barangkali berpuluh-puluh tahun doa itu belum dikabulkan, bisa jadi. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Barangkali juga punya cara pikir yang lain dengan kita, berbeda dengan kita, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Tuhan tentu memiliki rencana yang berbeda. Ingat kemarin doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan kan? Di sana jadilah kehendakmu, terus di bumi seperti di surga kan?
apapun doanya, apapun isi doa yang disampaikan kepada Tuhan, kalau ditutup Bapa kami, maka mau tidak mau kita juga akhirnya mempercayakan semua itu kepada kehendak Allah. Sebagus-bagusnya berdoa, akhirnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita tetap membangun relasi itu dengan Tuhan. Tidak hanya saat-saat butuh, tidak hanya saat-saat perlu, tidak hanya saat-saat menginginkan sesuatu, tetapi doa yang tak kunjung putus. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Yang meneguhkan lagi untuk kita adalah manusia yang jahat saja memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita yang baik tentu memberi yang terbaik untuk hidup kita. Soalnya adalah ketekunan, kegigihan, kesabaran dalam berdoa itu semangat dasar yang kita wujudkan dalam setiap kali kita berdoa. Tuhan menjanjikan untuk itu, mencari pasti mendapat. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.